Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kita saat ini sedang di IAPE Bali. Jadi ya teman-teman udah pada datang Pak ya kira-kira ya. Jadi teman-teman udah datang ke sini, cuman belum full banget Pak ya. Mereka mungkin masih mungkin kalau rame-rame nanti itu hari kedua gitu, hari ketiga gitu Pak, biasanya gitu. Ya. Berarti hari ini mungkin jadi pemanasan dulu Pak Arwan ya? Ya ini pemanasan juga, kita kan mesinnya banyak Pak ya. Kalau dia dari sini ini ya kita semua lagi juga masih sibuk setting. Sebagian masih ada kita setting, tapi semuanya udah jalan sih. Oke siap. Pak Arwan, kira-kira dari ujung sana sampai ujung sini itu berapa bawa mesin sih? Ini kalau yang kita bawa dari Surabaya itu satu wing box sama satu truk Pak. Jadi total mesin yang taruh sini mungkin ada sekitar hampir 30-an lebih ya. 30. Jadi kalau kemarin di EduPrint itu Ya. 20 lebih, sekarang 30 lebih. 30 lebih. Karena 30 lebih itu karena kita melihat pangsa pasar Bali itu beda. Oke. Jadi kita juga ingin sekali supaya orang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang masyarakat Bali. Oke. Di Bali sendiri udah ada cabang Pak ya? Sudah Pak, kita sudah cabang, yaitu diketahui oleh manajernya adalah Pak Anjar. Ya, jadi kita sudah berapa lama ya di Bali? Hampir 3 tahunan. 3 tahun udah ya? Sudah 3 tahun Pak. Dan kita sudah perluasan juga tempat usaha. Oke. Kita serius Pak, kita serius mau garap pasar Bali ini supaya kita lebih dekat lagi dengan masyarakat Bali. Oke Pak. Menurut Pak Arwan, kira-kira untuk pasar Bali sendiri bagaimana ya? Kalau untuk pasar Bali ini saya yakin ya Pak, ini kan pasar turis ya Pak ya. Betul. Dan banyak sekali hotel-hotel dan juga sekarang ini kan juga banyak dipakai sebagai kayak objek turis seperti, jadi printingnya itu nggak pernah berhenti Pak. Oke. Ya, dan juga yang lucu lagi itu pasar di Bali ini mereka itu banyak bisa menerima kerjaan dari luar negeri. Luar negeri teman-teman. Ya, jadi mereka tuh bawa file, setelah itu disuruh ngeprint di Bali, setelah itu dikirimlah ke negaranya. Mungkin kita ini dalam cost-nya itu mungkin kita paling murah mungkin Pak ya. Gitu ya. Iya. Saya lihat itu banyak sekali kejadian itu orang-orang terima job dari luar, bahkan dikirim pakai file aja, terus setelah itu suruh ngeprint, mereka transfer uang, terus hasil print-printnya dikirim ke luar negeri. Itu saya dapat dengar Pak dari teman-teman di Bali Pak. Jadi ada yang gitu. Jadi pangsa pasarnya memang beda gitu. Dan juga sini kan Bali itu kan handicraft Pak ya. Jadi peralatan kita ini cukup menunjang buat mereka yang handicraft itu. Jadi mereka bisa istilahnya itu berkreasi. Kebetulan di sini ada banyak sekali mesin-mesin yang untuk packaging, yang bisa untuk cutting stiker, bisa untuk flatbed, untuk printing, untuk bikin plakat-plakat, dan untuk bikin box, sekarang box makanan atau ya apalah packaging itu ternyata di Bali ini cukup besar, potensinya cukup besar. Apalagi kalau disambung sekarang ini di Bali ini juga lagi musim layangan Pak ya. Layangan. Musim layangan itu mereka banyak sekali pakai tinta sublim Pak. Jadi layangannya dicetak pakai mesin direct printing kita, direct textile printing itu, terus langsung dijadikan layangan. Jadi itu juga banyak sekali pemakaiannya Pak di sini Pak. Dan orang-orang sini lebih kreatif. Dan juga yang saya tahu lagi di Bali itu dalam industri kerajinan itu juga sekarang sudah mulai divariasi dengan beberapa mesin digital printing. Jadi mereka bikin kaos. Sekarang kalau dulu kan orang itu kan mesin desain terus mesti pakai sablon ya. Tapi kalau sekarang ini orang desain langsung diimplementasikan, dicetak di kaos. Sudah banyak sekali orang di Bali ini pakai kaos-kaos yang untuk turis-turis. Ya, mungkin ya menjadi salah satu objek juga sebagai masyarakat Bali itu mata pencarian. Mereka bisa mendesain gambar yang bagus-bagus gitu ya, terus di print pakai DTF untuk kaos.
Wow, berarti memang si Bali ini pasarnya unik banget Pak. Unik Pak. Dan juga ini ada lagi juga kita ada UV DTF Pak yang terakhir. UV DTF itu adalah yang lebih simpel lagi. Jadi dia bisa pasang mau gambar apa aja di semua bidang. Wow. Jadi tidak harus bidang itu flat atau bidang itu tertentu atau di print di atasnya mesin atau enggak. Justru hasil dari UV DTF itu kayak stiker Pak. Jadi kita tinggal ambil aja ditempelin di bendanya. Setelah itu proteksinya kita ambil. Setelah itu udah itu akan gambar itu akan melekat terus untuk tumbler, untuk korek api, untuk piring, untuk hadiah-hadiah foto misalnya ya. Ada orang bilang kalau di Bali itu orang bikin stand foto mau ditaruh di piring gitu ya. Nah kalau nyablon piring kan agak susah satu biji. Nah dan juga piring itu kan melengkung. Kan kalau kita pakai flatbed kan nggak bisa. Betul. Akhirnya dia pakai ini UV DTF ini. Nanti itu tinggal ditempelin fotonya. Ditempelin langsung ceket ya udah permanen. Oke. Berarti memang si Bali ini kuat dengan merchandise Pak. Nah jadi sekali lagi kalau untuk Bali itu sebetulnya unik pasarnya dan kita bisa banyak berkreasi untuk masyarakat Bali terutama ya. Jadi untuk bikin untuk hadiah-hadiah untuk merchandise itu sangat menunjang sih. Berarti memang untuk pasar Bali sendiri memang Gading Murni kayaknya sangat memenuhi syarat buat mereka lah kira-kira ya. Jadi kami memperkirakan itu untuk pasar Bali ini dengan membawa barang-barang yang memang rasanya kok diperlukan ya sama mereka untuk untuk menunjang mereka punya produksi ya, terutama para UMKM Bali ya. Tidak ada salahnya karena untuk menghadiri IAEP ini sangat-sangat membuka wawasan lah. Jadi supaya mereka banyak lebih tahu lagi soal permesinan yang ada dan bisa mensupport menaikkan omset dari mereka para UMKM. Jadi kami bisa mengarahkan juga dan membantu untuk masyarakat di Bali kalau memang mereka mau mengembangkan usahanya. Ya jadi kontaklah ke kantor kami di Bali biar nanti juga dikasih penjelasan atau pada tepatnya kalau misalnya teman-teman semua ada waktu sekarang mungkin masih ada 2 hari lagi. Betul. Ya sampai ini mungkin bisa datang ke tempat ini dan menyaksikan demo unitnya sekalian mumpung ada mesinnya Pak di sini. Teman-teman. Kapan lagi Pak ya? Iya makanya itu. Jadi kita mengundang lah teman-teman untuk main-main ke sini untuk IAEP supaya bisa melihat perkembangan dari dunia digital printing dan juga marking dan engraving Pak. Nah luar biasa teman-teman. Nah Pak Arwan kira-kira gini, kalau ada yang bertanya kira-kira apa sih misalnya kayak syarat-syaratnya untuk menjadi pelanggannya Gading Murni atau memang mereka yang belum pernah sama sekali menyentuh dunia digital karena kan manual banget dan banyak yang pengrajin tuh. Mereka akan takut untuk ke digital gitu loh. Karena memang ada kurang ininya, kurang itu apa itu gitu. Ya, kita akan coba membantu, Pak. Jadi persyaratan yang kita ajukan itu tidak muluk-muluk dan tidak akan mempersulit selama memang usahanya ada. Dan memang kita akan menilai juga dari berapa lama perusahaan sudah berdiri. Dan memang setiap beli mesin memang ada down payment-nya ya Pak ya. Mesti ada tanda jadi down payment. Nah masalah pembayaran nanti itu kita bisa mengajukan, kita bisa bekerjasama sama leasing atau in-house sendiri ke Gading Murni. Karena kita juga bisa kalau memang itu terlalu surat-suratnya tidak lengkap atau apa, asal kita mengetahui lokasinya ada surat tanda usaha ya siup kayak NIB gitu ya Pak ya, dan KTP yang punya yang jelas dan kepemilikan rumah yang oke. Nah itu aja sudah cukup ya. Wah, jadi teman-teman kalau yang kepengen usahanya maju Gading Murni akan membantu banget asalkan persyaratannya lengkap Pak ya. Ya. Jadi persyaratan ya sama seperti kayak persyaratan yang diajukan oleh pemerintah kalau kita membuka suatu usaha, ya sama lah pakai persyaratan itu aja udah cukup. Nah teman-teman jangan pikir-pikir lagi, pokoknya pengen maju mampir ke Gading Murni ya kan. Nah, Pak Arwan gini,
semakin kemari mungkin Gading Murni bantu teman, bantu semua UMKM apa mempermudah kayak pembelian atau mempermudah secara pembayaran gitu-gitu semua ya mulai sekarang ini ya. Ya, jadi ya kita terus terang aja dalam hal ini kita banyak mengarah kepada UMKM Pak, karena level UMKM ini sekarang ini banyak yang mau berkembang dibandingkan dengan yang memang sudah established. Kadang yang sudah established itu mereka tuh malas beli mesin lagi Pak, karena mesinnya udah canggih-canggih, mesinnya udah bagus-bagus ya. Terus mereka investasinya kan dulu kan juga mahal Pak. Jadi saya bisa mengerti dalam itu, tapi dalam kemajuan yang sekarang ini untuk mendapatkan mesin yang canggih-canggih itu cukup dengan mesin-mesin yang ada sekarang dengan harga yang lebih terjangkau, dan itu pun mereka sudah dalam segi hasil, dalam segi warna dan apa bisa diterima oleh konsumen. Mesin-mesin kami yang kebanyakan dari China ini juga kami juga menjual Epson, HP juga ada ya. Jadi itu tidak kalah lah Pak. Jadi istilahnya itu sudah bisa diandalkan lah. Oke teman-teman, terima kasih ya. Bye.